Kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini yang diambil dari kitab Ayub 12 ayat 12 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada Dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Saudara remaja pemuda yang saya kasihi, ketika kita mengalami berbagai kesulitan hidup, penderitaan, sakit penyakit, kita harus hati-hati. Karena ketika kita mengalami kesulitan hidup, mungkin cobaan, penderitaan, sakit penyakit, maka godaan akan datang. Kita harus hati-hati karena godaan itu akan datang dalam kehidupan kita ketika kita lemah. Godaan itu apa? Yaitu ketika kita membanding-bandingkan
penderitaan yang kita alami dengan kebahagiaan orang lain. Wah, saya rajin gereja, saya ikut persekutuan, saya rajin berdoa. Kok hidup saya menderita? Kok hidup saya susah? Banyak masalah. Padahal orang yang tidak rajin gereja, tidak ikut persekutuan, sepertinya hidupnya senang, hidupnya sukacita, tidak ada penderitaan. Itulah godaan itu. Saudara, ini adalah respon manusiawi. Jadi ada orang mengukur keadilan dari sudut pandang melihat orang lain apa yang ia terima. Contohnya, jika yang ia terima adalah sama dengan orang lain, maka ia sabar. Tetapi jika tidak sama, maka akan kecewa kepada Tuhan. Kemudian mengklaim bahwa Tuhan tidak adil. Saudara, para remaja pemuda yang saya kasih, demikianlah dalam nas ini, dalam ayat 4, Ayub seakan-akan menyesali keadaan kondisinya. Ia mengatakan, aku menjadi tertawan. Orang benar dan saleh menjadi tertawan. Ayub merasa bahwa Tuhan tidak adil. Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan ini terjadi kepadaku? Itulah yang dikatakan Ayub. Padahal dirinya adalah hidup saleh, hidup benar di hadapan Tuhan. Sedangkan ada orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Mengapa hidupnya senang, sukacita, tentram? Itulah yang datang di benak pikiran Ayub. Saudara remaja pemuda, tetapi kemudian Ayub menyesal dan menyadari semua kesalahannya. Setelah dia merenungkan semuanya, lalu ia menyadari, menyesali semua kesalahannya. Ternyata hikmat dari Allah. Ia mengambil kesimpulan bahwa ternyata semua yang terjadi itu adalah hikmat dari Allah. Hikmat dari Allah membimbing dirinya, membimbing Ayub pada pemahaman yang benar. Ayub 12 ayat 13 sampai 15 dikatakan, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Tuhanlah yang punya pertimbangan dan hikmat. Itulah kesimpulan daripada Ayub. Karena itu kita sebagai remaja, pemuda, sebagai orang Kristen, harus insaf bahwa pengetahuan hikmat Allah tidak terbatas. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, semua atas pengetahuan hikmat Allah. Dan kita juga harus percaya bahwa terkadang Tuhan
mengizinkan itu semua terjadi kepada kita. Apapun penderitaan, kesulitan, bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Dengan tujuan apa? Untuk membentuk kepribadian kita, untuk membentuk karakter kita, iman kita, supaya semakin dewasa dan semakin matang. Inilah istimewanya kita sebagai orang Kristen. Sebagai remaja, sebagai pemuda, ya inilah. Bahwa dalam situasi buruk pun, Tuhan mau membentuk iman kita. Membentuk karakter kita. Membentuk supaya kita tahan uji. Seperti emas murni. Kita tahu emas murni harus mengalami proses. Prosesnya apa? Harus mengalami pembakaran perapian yang sangat-sangat panas sekali. Lalu kemudian terciptalah emas murni. Jadi melalui nas ini, Ayub ingin juga menyadarkan kita supaya insaf bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah hikmat pengetahuan Tuhan. Dan menyadarkan teman-temannya seperti Sopar yang mengatakan bahwa hikmat itu adalah ada pada orang tua dan pada orang tua yang lanjut usia, yang sudah banyak makan asam garam. Tetapi Ayub mau menyadarkan teman-temannya Sopar bahwa Allah lah sumber hikmat itu. Saudara remaja pemuda yang saya kasihi, Ayub mau mengatakan kepada kita bahwa hanya pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Karena itu apapun yang kita alami, baik kesulitan hidup seperti yang dialami Ayub, bisa jadi itu menjadi proses dalam kehidupan kita. Supaya kita tahan uji. Supaya kita semakin setia kepada Tuhan. Supaya iman kita berkualitas. Dan sehingga berbuah yang baik. Biarlah semuanya itu, apapun yang kita alami itu, adalah semakin mendekatkan kita remaja pemuda, semakin tangguh, semakin kokoh di dalam iman. Selamat berbuah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkaulah sumber hikmat. Apa yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan mengetahui. Dan Tuhan memampukan kami. Biarlah semuanya itu untuk mendewasakan kami, mengenal bahwa Tuhanlah sumber kekuatan, sumber hikmat. Biarlah semuanya itu apabila terjadi, agar kami tahan uji, kokoh, membentuk karakter, membentuk iman kami semakin berkualitas dan berbuah menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.